ternak puyuh auto kaya. Yakin teman-teman? Oke, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih berjumpa lagi tentunya di channel ya Mesti Lanjut. Jadi pada dasarnya ya teman-teman, semua usaha itu ya tak terkecuali ternak puyuh, itu tidak ada yang namanya auto kaya, itu tidak ada teman-teman. Apalagi usahanya itu bermodal, baik itu bermodal materi maupun non materi, itu tidak akan membuat kita auto kaya teman-teman. Jadi apa ya, lupakanlah yang namanya auto kaya dalam sebuah usaha teman-teman. Namanya saja auto kaya, itu bisa diartikan kaya mendadak itu loh teman-teman. Jadi tidak ada apa namanya kita baru menjalankan usaha terus langsung esoknya 2 hari ke depannya kita langsung kaya mendadak. Tidak ada teman-teman. Coba kita pikirkan teman-teman, apalagi kalau usaha itu yang semua usaha pasti bermodal teman-teman. Nah, baik itu modal materi maupun non materi. Kalau yang non materi kan biasanya modal sabar, terus modal telaten, dan lain sebagainya. Seperti ya youtuber pemula biasanya itu kan bermodal apa namanya bermodalkan sabar, telaten, dan tekun. Nah, tapi kalau yang saya bahas ini adalah peternakan puyuh. Jadi kalau ternak puyuh itu kan pasti bermodal teman-teman. Nah, modalnya ini kan juga modal uang teman-teman, modal materi, dan itu tidak hanya sedikit ya, itu tergantung populasi juga sih teman-teman. Nah, kalau teman-teman berpikiran bahwasanya ternak puyuh ini bisa menjadikan kita auto kaya, ya lebih baik lupakan saja teman-teman. Jadi gimana ya, semua usaha kalau dilogikakan ya, kalau dilogikakan apalagi yang bermodalkan uang, kita itu apa ya, butuh waktu gitu loh, butuh waktu untuk menjadi kita sukses, menjadi usaha kita itu berkembang pesat, berkembang besar, sehingga kita menjadi orang kaya. Itu butuh proses teman-teman, butuh waktu, dan waktunya itu pun nggak cuma 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, dan seterusnya, bahkan berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Jadi kalau di apa ya, kalau diurutkan itu, kalau di peternakan puyuh ini ya, harusnya itu balik modal dulu baru kita mendapatkan untungnya teman-teman, ya kan. Nah, kalau kita apa namanya sudah ternak puyuh ya kan, kalau belum balik modal, apakah itu bisa dikatakan untung? Ya enggak kan teman-teman. Nah, apa namanya, kalau sudah usaha ternak puyuh itu kan yang namanya untung kan kalau kita sudah balik modal. Nah, selebihnya itu kan untung kita gitu loh teman-teman. Nah, untung kita itu tergantung dari usaha kita, usaha ternak kita, populasi kita, terus hasil produksi burung puyuh kita gitu loh. Jadi lupakanlah teman-teman yang namanya auto kaya. Lebih baik teman-teman fokus di usaha teman-teman, ya kan. Gimana caranya usaha teman-teman itu tetap berkembang, tetap apa, tetap jalan, ya kan, tidak berhenti di tengah jalan. Diusahakan bisa berkembang lebih besar lagi, sehingga keuntungannya pun juga lebih bertambah teman-teman. Jadi itu semua itu butuh proses. Jadi nggak cuma apa ya, sehari 2 hari langsung auto gitu ya, enggak. Jadi semuanya itu butuh proses, dan prosesnya itu nggak cukup 1 hari 2 hari, bahkan berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun itu loh teman-teman. Kalau kita punya usaha ya wes, fokus di usaha kita, ditelateni, ditekuni, dan dikembangkan gitu loh. Jadi ya walaupun populasi burung puyuhnya ribuan ya, ratusan ribu bahkan, ya itu tidak akan membuat kita menjadikan auto kaya teman-teman. Karena pada dasarnya ya kita itu membuat usaha, apalagi usaha ternak puyuh itu kan bermodal. Semakin banyak populasi, semakin banyak pula yang modal yang kita keluarkan. Jadi sehingga untuk mengembalikan modal kita itu butuh waktu berbulan-bulan teman-teman. Itu loh ya.
saya pernah sih lihat di YouTube teman-teman, bahwasanya di situ ada thumbnail ya, misalnya thumbnailnya itu yang menarik perhatian. Misalkan gaji per bulan dari dari ternak puyuh bisa mencapai 5 juta per bulan, bahkan puluhan juta per bulan. Ya mungkin bisa jadi teman-teman, karena yang dijalankan dalam usaha ternaknya itu enggak memproduksi telur puyuhnya saja teman-teman. Jadi bisa jadi mereka itu jual bibit puyuh mulai dari DOQ, terus yang sampai siap telur, terus juga jual peralatan burung puyuhnya, dan juga jual pakan burung puyuhnya. Nah, dari situ bisa disimpulkan bahwasanya ya bisa saja kan gajinya per bulan mencapai puluhan juta rupiah, karena ya pemasukannya itu enggak hanya di produksi telurnya saja teman-teman, mereka juga ada sampingannya. Jadi seperti itu, jangan dikira bahwasanya ternak puyuh gajinya segini bisa mengalahkan pegawai negeri dan lain sebagainya. Ya kita harus ambil dari sisi yang lain teman-teman, ya mungkin saja ada sampingannya atau mungkin populasinya banyak, seperti itu. Jadi jangan dipandang satu sisi saja, jadi kita harus melihat dari sisi yang lain gitu loh, biar kita itu tidak salah paham. Terus ada lagi, kalau misalkan populasi burung puyuh banyak ya, sehingga kita bisa mendapatkan untung banyak. Ya iya bisa teman-teman, kita mendapatkan untung banyak bisa, cuma ya kita itu jangan dilihat dari satu sisi saja teman-teman, kita lihat dari sisi yang lain. Misalkan ya oke lah, kita ini saya ambilkan satu contoh. Misalkan ini ya, di daerah saya kan ada peternak burung puyuh, cuma produksi telurnya saja ya, ndak jual bibit, ndak jual peralatannya, cuma ternak burung puyuh. Itu kapasitas 10.000 ekor teman-teman, populasinya 10.000 ekor burung puyuh. Lah 10.000 ekor burung puyuh ini kan pasti butuh modal teman-teman, butuh modal kan. Lah katakanlah kalau modalnya itu, kalau harga sekarang ya, harga enggak terlalu mahal dan enggak terlalu murah ya, kita buat 6.000 per ekor. 6.000 per ekor kali 10.000 ekor, sudah berapa itu teman-teman? Pasti teman-teman sudah menebak sendiri kan. Lah itu pun kalau penghasilan per bulannya ya, itu kisaran 15 juta lah, 15 juta sampai 17 juta. Itu pun harga standar, harga tengah-tengah teman-teman, dan produksinya itu masih bagus. 17 juta, kita pakai 17 juta lah, 17 juta lah. Terus untuk mengembalikan modal sampai 60 juta itu kan butuh waktu berbulan-bulan teman-teman. Itu populasi 10.000 ekor. Jadi 60 juta itu masih masih dari segi bibitnya teman-teman, belum pakannya sampai bertelur ya kan, itu sudah nambah lagi modalnya. Itu pun sudah mempunyai kandang baterai. Kalau yang belum punya kandang baterai, ya tambah lagi modalnya. Seperti itu loh teman-teman. Jadi dari bibitnya saja ya sudah, kalau populasi 10.000 ekor sudah kehabisan 60 juta, ditambah lagi pakannya sampai bertelur. Nah kalau yang mulai dari awal ditambah lagi kandang baterainya, sudah berapa teman-teman? Jadi ya itulah teman-teman, kalau usaha bermodal ya, walaupun untungnya nanti kedepannya banyak ya, misalkan seperti itu, tapi kita jangan lihat dari satu sisi saja teman-teman, kita lihat dari sisi yang lainnya itu tadi teman-teman. Misalkan ya kalau harga telur mulai mahal, kita untungnya lebih. Tapi kalau harga telur murah, ya jangan harap lebih teman-teman. Ya mungkin di bawahnya 17 juta bisa jadi, karena biasanya harga telur murah dipengaruhi dengan harga pakan yang mahal teman-teman. Biasanya seperti itu, karena terlalu banyak populasi yang ternak burung puyuh itu banyak, sehingga pakan mahal dan harga telur murah.
seperti itu teman-teman, pasti seperti itu. Terus kita lihat dari sisi yang lain juga, itu produksi masih bagus teman-teman ya. Kalau sudah burung puyuhnya sudah tua kan produksinya sudah mulai menurun, apalagi kalau tiba-tiba stres dan yang bertelur cuma sedikit, iya kita yang rugi teman-teman gitu loh. Jadi ya lupakanlah teman-teman yang namanya usaha ternak puyuh ini menjadikan kita auto kaya, itu lupakanlah teman-teman. Yang penting kita fokus, kita pelihara yang sungguh-sungguh, ternak yang punya ternak ya, yang punya usaha yang lain ya fokus pada usahanya sendiri-sendiri, ditekuni, diteladani, kalau bisa dikembangkan agar tidak usahanya itu tidak berhenti di tengah jalan, seperti itu loh teman-teman, sehingga menjadikan kita menjadi orang yang sukses seperti itu. Jadi lupakan ya teman-teman, kita fokus saja ke usaha kita. Oke, itu saja video kali ini. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Salam dari channel Mesti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.